Indonesia jancok. Indonesia jancok. Arab gendeng. Indonesia jancok. Arab gendeng. Indonesia jancok. Arab gendeng. Arab gendeng. Indonesia tunggang. Tidak ada yang benar-benar mengatakannya secara terbuka. Namun, setiap kali timnas Indonesia semakin dekat dengan panggung dunia, selalu muncul pertanyaan yang sama. And The first ever. it's the first ever. It's the first ever World Cup. It's the Under-17 World Cup. The Under-17 World Cup is really the World Cup where all the big stars of the future shine, because at the age of 16, 17 years, the best are coming. We have the best teams in the world. So on. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia, yes. Hidup Indonesia. Garuda. Where is the camera? Hidup Indonesia. Okay, perfect. Mengapa jalan menuju Piala Dunia terasa jauh lebih sulit? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tidak pernah dibicarakan? Karena dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berubah dengan kecepatan yang membuat banyak pihak terkejut. Ranking main, infrastruktur berkembang, pemain keturunan berdatangan, dukungan supporter semakin menggila. Dan justru ketika harapan itu mulai terlihat nyata, muncul berbagai perdebatan yang membuat banyak orang bertanya, apakah dunia sepak bola benar-benar siap melihat Indonesia berada di Piala Dunia? Jika kita melihat ke belakang, Indonesia bukanlah negara yang selama ini diperhitungkan dalam percaturan sepak bola dunia. Selama puluhan tahun, Indonesia hanya dianggap sebagai pasar, bukan kekuatan. Stadion penuh? Ya. Basis penggemar besar? Ya. Tetapi prestasi internasional belum cukup untuk membuat dunia menoleh. Sampai semuanya mulai berubah. Transformasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak negara mulai memperhatikan perkembangan Garuda. Dan ketika perhatian itu muncul, tekanan pun ikut datang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pemain-pemain yang tumbuh di Eropa mulai mengenakan lambang Garuda di dada mereka. Kompetisi domestik mulai berbenah. Tim nasional mulai bermain lebih berani. Dan yang paling penting, kepercayaan diri mulai tumbuh. Sesuatu yang selama bertahun-tahun hilang dari sepak bola Indonesia. Namun, di balik optimisme itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Apa yang akan terjadi jika Indonesia benar-benar berhasil menembus Piala Dunia? Bagi sebagian orang, itu hanyalah keberhasilan sebuah tim nasional. Tetapi bagi industri sepak bola global, dampaknya bisa jauh lebih besar. Indonesia bukan negara kecil. Indonesia adalah salah satu pasar sepak bola terbesar di dunia. Ratusan juta pasang mata, jutaan pendukung fanatik, dan tingkat antusiasme yang sulit ditemukan di banyak negara lain. Jika Indonesia tampil di Piala Dunia, pusat perhatian dunia bisa berubah secara drastis. Indonesia jancok. Indonesia jancok. Arab gendeng. Indonesia jancok. Arab gendeng. Indonesia jancok. Arab gendeng. Arab gendeng. Indonesia tunggang. Dan mungkin disitulah semuanya menjadi menarik. Karena sejarah menunjukkan bahwa sepak bola tidak selalu hanya tentang pertandingan di lapangan. Ada politik, ada bisnis, ada kepentingan, ada kekuatan besar yang bergerak di belakang layar. Pertanyaannya sekarang, jika Indonesia benar-benar semakin dekat menuju Piala Dunia, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Dan siapa yang mungkin mulai merasa terancam? Namun, sebelum menjawab siapa yang diuntungkan dan siapa yang merasa terancam, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Dalam sepak bola modern, pertandingan tidak lagi hanya ditentukan oleh apa yang terjadi selama 90 menit di lapangan. Di balik sorotan lampu stadion, ada industri bernilai miliaran dolar. Ada sponsor, ada hak siar, ada kepentingan komersial yang jauh lebih besar daripada sekadar skor akhir. Dan disinilah posisi Indonesia mulai terlihat berbeda. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan basis penggemar sepak bola terbesar di dunia. Setiap pertandingan timnas mampu menghentikan aktivitas jutaan orang secara bersamaan. Jalanan menjadi sepi, warung-warung dipenuhi penonton, media sosial meledak. Bahkan pertandingan persahabatan sekalipun mampu menciptakan angka penonton yang luar biasa. Bayangkan jika energi sebesar itu hadir di Piala Dunia. Bayangkan jika jutaan pendukung Indonesia tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia. Bukan tidak mungkin, Indonesia berubah dari sekedar penonton menjadi salah satu magnet utama turnamen. Dan perubahan seperti itu tidak pernah datang tanpa konsekuensi. Karena setiap kali ada kekuatan baru yang muncul, selalu ada kekuatan lama yang merasa posisinya mulai terganggu. Itulah hukum yang berlaku hampir di semua bidang, termasuk sepak bola.
Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang dulu dianggap lengkap, ketika mulai berkembang, seringkali menghadapi keraguan yang sama. Mereka dianggap belum siap. Mereka dianggap terlalu cepat berkembang. Mereka dianggap belum pantas berada di level tertinggi. Namun, seiring waktu, keraguan itu perlahan berubah menjadi pengakuan. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sedang berada di fase yang sama? Karena jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, ada sesuatu yang mulai berubah. Dunia mungkin belum mengakuinya secara terbuka, tetapi mereka mulai memperhatikannya. Ranking yang perlahan naik, kualitas permainan yang semakin kompetitif, kehadiran pemain-pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa, dan yang paling penting, mentalitas yang mulai berbeda. Indonesia yang dulu sering datang sebagai underdog, kini mulai datang dengan keyakinan. Keyakinan bahwa mereka bisa bersaing, keyakinan bahwa mereka bisa menang, dan keyakinan seperti itulah yang seringkali membuat lawan merasa tidak nyaman. Sebab ancaman terbesar bukanlah tim yang kuat. Ancaman terbesar adalah tim yang sedang naik dan lapar akan pembuktian. Tim yang tidak lagi takut pada nama besar. Tim yang tidak lagi puas hanya menjadi peserta. Dan banyak pengamat mulai melihat tanda-tanda itu pada timnas Indonesia. Tetapi, justru ketika optimisme mulai tumbuh, muncul pertanyaan yang lebih menarik. Jika Indonesia benar-benar berhasil mencapai Piala Dunia, apakah mereka hanya akan datang sebagai pelengkap? Atau justru menjadi kejutan yang tidak diinginkan banyak pihak? Karena ada satu hal yang sering dilupakan. Sejarah Piala Dunia selalu menyupai kejutan. Dan terkadang, kejutan terbesar datang dari tempat yang tidak pernah diperkirakan siapapun sebelumnya. Dan pada akhirnya, mungkin pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah FIFA takut Indonesia. Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah, apakah dunia sepak bola sudah siap menerima kenyataan bahwa Indonesia sedang berubah? Karena sejarah selalu menunjukkan satu pola yang sama. Setiap kali sebuah kekuatan baru mulai bangkit, selalu ada yang meragukan. Selalu ada yang menertawakan. Selalu ada yang mengatakan bahwa mereka belum pantas. Sampai suatu hari, semuanya terlambat untuk dihentikan. Indonesia mungkin belum berada di Piala Dunia hari ini. Namun yang tidak bisa dibantah adalah satu fakta. Garuda tidak lagi dipandang seperti beberapa tahun yang lalu. Dunia mulai memperhatikan, lawan mulai berhitung, dan pendukung mulai percaya. Sesuatu yang selama puluhan tahun menjadi mimpi, kini perlahan berubah menjadi target yang nyata. Apakah jalan menuju Piala Dunia masih panjang? Tentu saja. Apakah tantangannya masih berat? Tidak diragukan lagi. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Indonesia tidak lagi hanya bermimpi. Indonesia sedang membangun peluangnya sendiri. Dan jika momentum ini terus berlanjut, mungkin suatu hari nanti, dunia tidak akan lagi bertanya, apakah Indonesia layak berada di Piala Dunia? Mereka justru akan bertanya, mengapa mereka tidak melihat kebangkitan ini lebih awal? Karena ketika sebuah bangsa dengan ratusan juta penduduk, jutaan pendukung fanatik, dan semangat yang tidak pernah padam akhirnya menemukan jalannya, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa jauh mereka akan terbang. Dan mungkin, kisah terbesar timnas Indonesia belum dimulai. Kisah itu sedang ditulis, saat ini, tepat di depan mata kita. Jika kamu percaya Garuda akan terbang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu seberapa dekat Indonesia dengan mimpi tampil di Piala Dunia? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan analisis sepak bola, timnas Indonesia, dan cerita besar yang sedang mengubah wajah sepak bola Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bravo Timnas Indonesia. Bravo Garuda. Indonesia bisa.